Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mendebarkan. Hari-hari di mana kita menunggu penetapan upah minimum tahun 2022. Tentu saja kita berkepentingan untuk memastikan agar upah tahun 2022 sesuai dengan harapan kita semua. Untuk memastikan agar upah tahun 2022 tetap layak, kaum buruh telah melakukan berbagai aksi di berbagai tempat, di berbagai daerah. Bahkan besok pada hari Selasa, tanggal 8 November 2021, buruh akan melakukan aksi di kantor Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Tentu saya berharap benar nanti aksi kita yang rencananya tanggal 10 November, dan bahkan mungkin khusus untuk Jabodetabek ya dan kawan-kawan afiliasi lain, salah satu kenapa alasan gubernur dan bupati wali kota tidak berani keluar daripada regulasi yang ada, karena dia ada ancaman dari surat edarannya Mendagri, ya. Ada surat edaran dari Mendagri terkait dengan mengingatkan harus taat dan loyal kepada pemerintah pusat. Ketika tidak taat kepada pemerintahan pusat, mereka akan dikenakan sanksi, bahkan sampai ke pemecatan. Nah, maka kemarin kita udah coba diskusikan, kita akan ada rencana aksi juga ke Kemendagri, ya, untuk poinnya menyampaikan pesan yang kuat ke Kemendagri untuk tidak intervensi terlalu jauh terhadap proses penetapan UMP dan UMK ini, ya, untuk para gubernurnya terutama. Ya. Aksi di Kementerian Dalam Negeri ini mengingatkan kita pada tahun 2020 yang lalu, di mana saat penetapan upah minimum di tahun 2021, saat itu muncul surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan upah tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai tidak adanya kenaikan upah minimum. Dan ironisnya, bersamaan dengan surat edaran dari Menteri Tenaga muncul berita di berbagai media nasional, salah satunya di Kompas. Saat itu Kompas menerbitkan satu berita yang berjudul "Teguran hingga diberhentikan, sanksi untuk kepala daerah yang tak ikut surat edaran upah minimum." Menariknya, disebutkan dalam berita itu bahwa soal pengupahan adalah program strategis nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dituliskan perihal adanya sanksi bagi kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Saya akan membacakan: kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf F, dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur, serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati, atau wali kota dan atau wakil wali kota. Selain sanksi administratif, terdapat juga sanksi pemberhentian apabila kepala daerah tidak mematuhi keputusan dari pemerintah pusat. Dalam berita yang ditulis oleh Kompas ini juga dikatakan bahwa penetapan upah minimum merupakan upaya pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu, pasal penetapan upah minimum ini merupakan upaya pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi nasional. Jadi sangat gamblang begitu ya, bagaimana ada upaya atau intervensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuannya. Kalau di tahun lalu, polemiknya adalah terkait dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, kali ini justru perjuangan buruh akan menjadi lebih berat. Karena kita sudah tahu, sudah terbit peraturan pemerintah tentang pengupahan yang baru, yaitu nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bagi pekerja atau buruh. Dalam aturan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021, dalam pasal 4-nya dikatakan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian untuk ayat kedua, kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program strategis nasional.
Dan ayat 3-nya dikatakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau kita ingat di peraturan sebelumnya begitu, yaitu peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015, itu tidak dituliskan di sana adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mengikuti ajuan pengupahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Jadi itu isi yang diatur dalam PP pengupahan yang terbaru. Ditegaskannya bahwa pengupahan adalah bagian dari program strategis nasional, maka sudah barang tentu dalam penetapan upah minimum di tahun 2022 ini, maka akan sangat kental begitu ya, intervensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan agar gubernur-gubernur tidak menetapkan upah di luar dari apa yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah tersebut. Padahal kita tahu ketika aturan itu digunakan, maka kenaikan upahnya akan menjadi sangat kecil. Ketika itu digunakan, maka keinginan buruh untuk mendapatkan upah yang layak mustahil bisa diwujudkan. Kalau kita ingat bahwa tahun lalu saja sudah ada pernyataan akan adanya sanksi bagi kepala daerah yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, di mana sanksinya adalah surat peringatan bahkan sampai dengan pemberhentian. Apalah sekarang begitu, yang dimana sudah ada peraturan baru yang mengatakan bahwa pengupahan adalah bagian dari program strategis nasional. Nah, tentu saja menyikapi hal itu menjadi satu keprihatinan bagi gerakan buruh yang mendorong kaum buruh akan melakukan aksi besar di Kementerian Dalam Negeri yang akan dilakukan besok untuk memastikan agar tidak ada intervensi begitu dari gubernur bagi kepala daerah yang hendak menetapkan upah minimum sesuai dengan kebijakan daerahnya begitu. Aksi ini juga saya kira akan menjadi satu aksi yang akan terus kita gelorakan, di mana esokan harinya tanggal 10 November juga kaum buruh juga akan melakukan aksi lanjutan. Tentu perjuangan buruh menjadi semakin berat, perjuangan buruh menjadi semakin tidak mudah, dan ini semua semakin menyadarkan kepada kita bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya adalah membuat kehidupan kaum buruh celaka. Undang-Undang Cipta Kerja jauh dari janjinya yang konon katanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi faktanya justru menghancurkan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan terus sebarkan benderanya kawan-kawan. Sepanjang hanya berjalan, terus sebarkan benderanya, dikibas-kibaskan kawan-kawan. Pagi-pagi perjuangan, ada kawan kasih, ada kawan FSMI,